Rasul menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Rawahu Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita masih mampu untuk bertemu, kita masih mampu untuk mencicipi bagaimana manisnya bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Sobat Randu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya sedikit akan mengupas terkait dengan bagaimana sebenarnya Islam memandang konsep ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang harus kita pahami yang pertama adalah di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, masih banyak atau beberapa dari umat Islam berpandangan atau meniadakan bahkan konsep ikhtiar itu. Jadi yang perlu kita pahami adalah konsep ikhtiar, doa, dan tawakal itu adalah satu konsep yang saling terkait. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Harus kita pahami, sobat Randu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana pentingnya satu konsep ikhtiar di dalam Islam itu sendiri. Kalau kita pahami secara mendalam, ada beberapa peristiwa yang menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah konsep ikhtiar. Salah satu contohnya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pernah satu ketika ada seorang lelaki datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa seekor unta. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara aku menjaga unta ini? Apakah aku ikat terlebih dahulu, kemudian aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja, aku biarkan begitu saja sembari aku bertawakal kepada Allah?" Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasul menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, ikatlah untamu itu, kemudian barulah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas, sobat Randu sekalian, bahwa konsep ikhtiar adalah konsep pertama yang harus kita jalankan. Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mewabah ini, kita harus menjalankan apa yang disampaikan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini misalnya saudara-saudara kita dari dunia kesehatan, dihimbau oleh para aktivis kesehatan misalnya untuk menjaga kebersihan dan lain sebagainya, kita patuhi. Kemudian setelah kita berikhtiar itu, barulah kita berdoa dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Randu sekalian, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa tersebut bisa melindungi kita tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada wabah atau pandemi COVID-19 ini, yang berbunyi, "Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junud wal juzam wa sayyi'il asqam." Maka doa ini yang perlu kita amalkan dalam keseharian kita supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Kemudian setelah kita berdoa, di samping kita memaksimalkan ikhtiar kita, satu cara yang terakhir adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah pernah menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan saja kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung tersebut. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan perut yang kenyang.
Di sini yang perlu kita pahami adalah Islam tidak pernah meniadakan konsep ikhtiar. Bahkan dalam satu hadis ini pun Rasulullah menyatakan bahwa seekor burung pun berikhtiar pertama kali, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang konsep ikhtiar, doa dan tawakal menurut Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menghindarkan kita daripada pandemi Covid-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri pandemi ini dari muka bumi ini. Demikian sobat Randu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.